Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat guru yang hebat dimanapun berada. Dalam kesempatan ini, kami akan menyampaikan tugas dari demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan. Saya Asih Rohaini, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMK Negeri Tembara Temanggung. Bapak Ibu yang hebat semuanya dimanapun berada, dalam penugasan kali ini kita diminta untuk melakukan wawancara kepada pemimpin pembelajar, yaitu kepala sekolah dari 3 sekolah yang berbeda. Dalam hal ini kami melakukan wawancara kepada 3 kepala sekolah, yaitu wawancara yang pertama saya lakukan bersama Bapak Priyo. Beliau adalah Kepala SMK Negeri Bansari Temanggung. Kemudian wawancara yang kedua yaitu bersama dengan Ibu Susi, Kepala SMK HKTI Temanggung. Kemudian yang ketiga wawancara bersama Ibu Aster. Beliau adalah Kepala SMK Negeri Tembara, tempat di mana saya bertugas. Untuk hasil wawancara yang pertama yang saya lakukan bersama Bapak Priyo, Kepala SMK Negeri Bansari, pengalaman beliau pada pengambilan keputusan dimulai dengan bagaimana mengidentifikasi dilema etika atau bujukan moral. Sebuah kasus yang hadir ke beliau akan diidentifikasi. Apakah kasus atau masalah itu mengandung sebuah nilai benar melawan benar atau benar melawan salah. Ketika benar lawan benar, maka yang terjadi adalah dilema etika, dan ketika benar lawan salah, yang terjadi adalah sebuah bujukan moral. Kemudian ketika beliau dihadapkan pada sebuah kasus yang mengandung nilai benar lawan benar, artinya di situ adalah sebuah dilema etika, maka pengambilan keputusan yang beliau lakukan adalah dengan pelibatan semua warga sekolah dalam menegakkan peraturan dan tata tertib, mulai dari penyusunan, implementasi, dan penanganan konsekuensinya. Artinya perlu sebuah komitmen dari seluruh warga sekolah terhadap penegakan peraturan yang telah ditetapkan bersama-sama. Kemudian langkah-langkah pengambilan keputusan yang beliau ambil adalah dengan mengadakan atau melakukan pengamatan dari laporan identifikasi kasus yang terjadi. Nah, dari sini kemudian beliau menindaklanjuti dengan diskusi mencari solusi, memposisikan diri kita ada di posisi beliau yang memiliki masalah. Sehingga dari sini bisa diambil sebuah keputusan yang tepat. Nah, langkah-langkah ini sejauh ini sudah dirasa efektif, bisa menyelesaikan berbagai masalah yang hadir kepada beliau. Selama beliau melaksanakan tugas sebagai pemimpin sebuah satuan pendidikan, tentu pernah atau sering kali mendapatkan tantangan-tantangan dalam pengambilan keputusan. Tantangan bagi beliau adalah yang pertama, semestinya atau seyogyanya guru karyawan itu memiliki kesadaran akan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Kemudian yang kedua, bahwa beliau mesti memahami posisi sebagai seorang pemimpin itu seperti apa, pengambilan keputusan yang bijak itu seperti apa. Itulah tantangan menjadi pemimpin bagi beliau. Kemudian beliau tidak pernah menjadwalkan secara khusus untuk bisa menyelesaikan kasus. Hanya beliau tidak pernah menunda penyelesaian kasus yang hadir. Segera atau sesaat setelah ada masalah atau kasus yang dihadapkan kepada beliau, maka akan segera diselesaikan. Siapakah seseorang atau faktor apakah yang mendukung, yang menguatkan beliau dalam pengambilan keputusan? Yaitu adanya tim yang kuat dan solid, yang saling membantu dalam menangani berbagai agenda sekolah. Itu merupakan sebuah kekuatan bagi beliau. Nah, sejauh ini beliau mengambil pelajaran yang bisa dipetik. Yang pertama, bahwa menjadi seseorang itu tidak mudah, sulit. Kemudian pengambilan keputusan tidak harus benar-benar terpaku hanya mengikuti peraturan, karena keputusan itu bisa juga terjadi berdasarkan hasil kesepakatan bersama.
Nah, ini adalah hasil wawancara saya bersama Ibu Susi, Kepala SMK HKTI Temanggung. Beliau juga hampir sama mengidentifikasi apakah sebuah kasus yang hadir kepada beliau dilema etika atau bujukan moral adalah dengan membandingkan apakah di sana memiliki sebuah nilai yang benar melawan benar atau benar melawan salah. Kemudian ketika dihadapkan pada kasus di mana memiliki nilai kebajikan yang sama-sama benar, pengambilan keputusan yang beliau ambil adalah dengan melalui pendekatan secara personal kepada pihak yang bermasalah. Tidak pernah beliau menyelesaikan masalah di depan umum. Jadi akan dilakukan sebuah komunikasi secara internal dengan memanggil atau mendekati siswa atau guru yang bermasalah tersebut. Kemudian bersama-sama mencari akar atau penyebab masalah itu terjadi karena apa. Sejauh ini langkah-langkah yang dilakukan oleh Ibu Susi juga cukup efektif untuk menyelesaikan sebuah kasus sehingga Bu Susi bisa mengambil keputusan yang terbaik. Tantangan yang dihadapi beliau dalam pengambilan keputusan adalah bagaimana beliau bisa mengendalikan kesabaran. Karena seorang ibu, seorang putri, jiwanya akan lain ketika menghadapi sebuah masalah. Itulah yang beliau rasakan. Sehingga bagaimana bisa mengendalikan kesabaran ini menghadapi berbagai kasus yang datang, itulah menjadi salah satu tantangan yang beliau rasakan. Kemudian beliau juga tidak menjadwalkan secara khusus untuk bisa menyelesaikan berbagai kasus yang ada, akan segera juga menyelesaikan masalah yang terjadi. Nah, ada beberapa faktor yang menjadi pendukung yang sejauh ini menguatkan beliau untuk menjalankan peran sebagai seorang pemimpin dalam pengambilan keputusan. Yang pertama karena sekolah yang beliau pimpin merupakan sekolah swasta di bawah yayasan, maka dukungan yayasan terhadap berbagai keputusan yang harus beliau ambil ini merupakan sebuah dukungan. Kemudian kolaborasi dengan teman sejawat yang mempunyai visi sama, artinya frekuensinya sama dalam menghadapi sebuah permasalahan. Kemudian melibatkan berbagai pihak terkait, tergantung dari kasus atau masalah yang hadir. Dukungan keluarga pasti selalu hadir di sini untuk bisa menguatkan posisi beliau sebagai seorang pemimpin. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah adanya ridho dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Itulah faktor-faktor pendukung yang bisa menguatkan peran Ibu Susi sebagai seorang pemimpin dalam pengambilan keputusan. Pembelajaran yang dipetik sejauh ini adalah bahwa beliau mendapatkan banyak sekali pelajaran hidup yang bermakna dalam kehidupan dari berbagai kasus yang Ibu Susi hadapi. Ada sebuah dilema etika yang cukup menarik yang kami dapatkan ketika kita melakukan obrolan atau wawancara ringan bersama beliau. Sebagai gambarannya adalah seperti ini, Bapak dan Ibu. Siswa A ini merupakan siswa di sebuah SMK. Mohon maaf untuk nama, baik nama siswa maupun nama SMK maupun nama ibu gurunya di sini atau kepala sekolah kita skip ya Bapak dan Ibu. A adalah siswa di sebuah SMK yang teridentifikasi sering tidak masuk tanpa keterangan. Jadi banyak izin atau bahkan beberapa kali tanpa keterangan. Berdasarkan hasil akumulasi ketidakhadirannya si A ini, maka sesuai dengan peraturan sekolah, mestinya siswa A harus mengundurkan diri sebagai siswa dari sekolah tersebut karena memang sudah banyak sekali akumulasinya. Namun, sebelum mengambil keputusan ini, Ibu Fulan sebagai kepala sekolah bersama wali kelas siswa A mengumpulkan berbagai data dan informasi apa sesungguhnya penyebab si A ini sering sekali tidak masuk. Nah, berbagai data masuk, informasi banyak masuk. Saat si A tidak sekolah, ternyata ia bekerja untuk membantu ekonomi keluarganya yang sulit, yang bahkan untuk makan sehari-hari saja kadang-kadang tidak ada.
Akhirnya Bu Fulan memanggil siswa A dan beserta orang tuanya ke sekolah untuk berkomunikasi mencari solusi terbaik dari masalah tersebut. Dalam posisi ini Bapak dan Ibu, Ibu kepala sekolah atau Ibu Fulan dihadapkan pada sebuah kasus yang sama-sama memiliki nilai kebajikan yang sama-sama benar. Di satu sisi, ketika kita akan mengikuti sebuah peraturan yang ditetapkan sekolah, maka siswa ini seharusnya sudah mengundurkan diri. Tetapi di sisi lain, ketika melihat kondisi situasi siswa yang secara karakter sesungguhnya tidak ada masalah di dia, masalahnya hanya masalah ketidakhadirannya saja di sekolah, dan dengan didukung oleh kondisi keluarganya yang seperti itu, ada rasa kasihan di situ. Jadi ada paradigma keadilan melawan kasihan. Nah, disitulah dilema etikanya muncul. Maka sebagai seorang pimpinan, Bu Fulan akhirnya harus berdiskusi dengan beberapa pihak untuk menetapkan atau mengambil keputusan yang keputusan itu baik untuk sekolah, baik juga untuk si siswa. Itulah salah satu contoh dilema etika yang kita dapatkan selama hasil wawancara kami berlangsung. Nah, Bapak dan Ibu, yang sekarang kami akan sampaikan adalah hasil wawancara bersama dengan Ibu Aster. Beliau adalah Kepala SMK Negeri Tembara, Temanggung. Identifikasi dilema etika atau pujukan moral. Nah, dari sini beliau melihat dari tata tertib siswa yang dijadikan sebagai rambu-rambu atau peraturan. Penanganan kasus juga terjadi secara berjenjang. Artinya ketika kasus itu terjadi dan bisa langsung diselesaikan saat itu oleh yang bersangkutan, maka tidak perlu naik. Satu contoh misalnya, ada permasalahan siswa bersama guru mata pelajarannya di kelas. Ketika masalah ini sudah selesai, maka sudah. Tetapi ketika masalah ini masih berkelanjutan, maka baru melibatkan wali kelas. Ketika belum selesai, melibatkan PPPK. Ketika belum selesai, baru masuk ke bidang kesiswaan. Nah, barangkali belum selesai juga, baru ke kepala sekolah. Artinya, bertahap-tahap atau secara berjenjang, penanganan kasus ini diimplementasikan di SMK Negeri Tembara. Kemudian konsekuensi dari pelanggaran yang terjadi itu bukan merupakan sebuah hukuman, tetapi lebih kepada pembinaan yang mendidik. Itu. Kemudian ketika ada sebuah kasus yang di situ memiliki nilai kebajikan yang sama-sama benar, beliau akan mengembalikan kepada sebuah peraturannya seperti apa. Kemudian juga belajar dari pengalaman sebelumnya. Oh, kemarin menemukan masalah yang sama kok efektif dengan cara ini, maka akan beliau lakukan kembali. Selain itu, juga sharing dengan teman atau pihak terkait dan menganalisis secara jelas akar atau penyebab masalahnya seperti apa. Langkah-langkah pengambilan keputusan beliau akan selalu melihat kembali dasar hukum atau landasan sebagai salah satu upaya untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil ini tepat dan tidak melanggar hukum. Hal-hal efektif yang beliau lakukan dalam pengambilan keputusan, yaitu yang pertama melibatkan berbagai pihak terkait yang memiliki kompetensi terhadap masalah yang hadir atau yang dihadapi. Tantangan yang terjadi apa selama pengambilan keputusan? Beliau merasakan sebuah tantangan bahwa adanya benturan dengan aturan lain saat menegakkan peraturan sekolah. Beliau mencontohkan, ketika kita dari sekolah komitmen ingin menegakkan atau membentuk karakter disiplin pada anak. Tetapi di satu sisi dari sekolah penuh batasan untuk memberikan konsekuensi-konsekuensi tertentu agar bisa membentuk karakter anak ini menjadi kuat dan disiplinnya tinggi. Nah, inilah benturan-benturan ini yang merupakan tantangan bagi beliau. Apakah penyelesaian kasusnya terjadwal? Bagi beliau, kalau sesuai dengan disesuaikan dengan pelanggaran yang dihadapi atau kasus yang terjadi. Jika itu ringan, maka bisa langsung terselesaikan. Tetapi jika pelanggaran itu merupakan pelanggaran yang berat, tentu harus mengikuti prosedur dan mekanisme yang ditetapkan seperti apa. Kemudian siapakah
yang membantu atau menguatkan beliau sebagai faktor pendukung beliau melaksanakan tugas, bahwa beliau merasa forum musyawarah kepala sekolah itu menjadi sebuah forum yang penting, yang mendukung untuk bisa saling sharing, sehingga berbagai masalah bisa terselesaikan dengan lebih efektif. Kemudian pembelajaran yang dipetik dari berbagai pengambilan keputusan yang beliau lakukan adalah bahwa apa yang kita berikan hari ini, tindakan apa yang hari ini kita lakukan, itu berdampaknya tidak langsung tapi akan ada waktu untuk bisa menunjukkan dampak dari apa yang kita lakukan. Nah, Bapak Ibu, berdasarkan hasil wawancara yang saya lakukan bersama 3 kepala sekolah ini, menggambarkan bahwa langkah-langkah dalam penyelesaian masalah atau pengambilan keputusan sesungguhnya sudah dilakukan oleh pemimpin-pemimpin pembelajar kita. Hanya saja bahwa prinsip-prinsip pengambilan keputusan itu barangkali yang lebih harus dikuatkan. Apakah berbasis pada hasil, atau yang berbasis pada peraturan, atau yang berbasis pada rasa peduli, yang ini mungkin harus lebih dikuatkan kembali. Nah, sedangkan untuk paradigma pengambilan keputusan sendiri, di sini sering sekali pemimpin pembelajar atau pemimpin satuan pendidikan dihadapkan pada kasus-kasus yang sama-sama memiliki nilai kebajikan yang benar. Artinya kasus-kasus dilema etika ini sering sekali beliau-beliau hadapi, sering sekali hadir dalam pengelolaan satuan pendidikan yang beliau pimpin. Nah, keterampilan ketika seorang pemimpin mengambil keputusan itu ditentukan dengan durasi atau pengalaman, ditentukan dengan berapa lama atau berapa seringnya seseorang itu terampil keterampilannya untuk bisa mengambil sebuah keputusan yang tepat. Tentu tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak terkait. Artinya keputusan efektif itu tidak diambil berdasarkan keputusan diri beliau sendiri sebagai seorang pemimpin, tetapi sudah melibatkan pihak-pihak yang terkait yang dirasa perlu untuk bisa membantu memutuskan sesuatu penanganan atau mengambil keputusan yang tepat terhadap sebuah masalah atau kasus yang terjadi. Demikian Ibu dan Bapak untuk hasil wawancara yang kami lakukan di dalam modul 3.1 ini tentang bagaimana pengambilan sebuah keputusan yang efektif. Saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.